kita semuanya. Selamat sahabat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Bertemu kembali di jam khotbah ini, di hari Sabat yang suci, yang kudus. Saya tahu bahwa kita masih dalam kondisi untuk tetap tinggal di rumah, karena memang itulah anjuran dari pemerintah kita untuk mencegah terjadinya penyebaran akan COVID-19 ini. Dan sebagai umat-umat Tuhan yang tunduk kepada pemerintah, kita tetap menjalani itu. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sementara kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya mempersiapkan video untuk Bapak Ibu. Sementara video ini dibuat, kerinduan hati saya adalah saudara tetap menikmati dengan penuh sukacita. Saksikan sampai pada akhirnya supaya saudara boleh mendapatkan maksud dan tujuan akan firman ini. Dan biarlah kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon hikmat-Mu bila mana pada sabat hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami mau mendengar akan firman-Mu. Sekalipun dengan media yang tidak langsung, yaitu melalui online ini, kami tetap memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah hikmat akal budi, Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita terjebak pada pencobaan? Tetapi pencobaan ini datang dari karena kita yang mendekat kepada pencobaan. Saya pernah mengalami saudara sekalian. Ya, pada waktu itu, pada waktu saya masih bekerja, saya sebenarnya tinggal di desa. Saya dibesarkan di desa, punya latar belakang yang bagus banget karena di desa. Kemudian setelah saya kerja di kota besar, tahun pertama saya masih menjadi anak yang baik, nah, kira-kira begitu. Tetapi mulai tahun-tahun berikutnya ketika saya merasa bahwa saya sudah punya uang, saya merasa bahwa saya sudah bisa mandiri, saya tergoda untuk jatuh ke dalam pencobaan itu. Apa maksudnya? Ya, sekali ada teman yang ngajak kita, yuk kita main kartu yuk. Main kartu sudah sekalian, main kartu kecil-kecilan, hanya dicatat, ya kan? Dicatat saja pakai kertas itu. Tapi lama-lama ada juga yang nggak enak ini kalau cuma dicatat, masa tidak ada yang dihasilkan. Lalu mulai taruh uang di sana, mulai dari 1.000-an, 2.000-an. Kelamaan ini, masa 2 jam, 3 jam kita main kartu, dapatnya hanya 10.000. Kelamaan, dinaikkan yuk. Lalu mulai dinaikkan sampai kepada cukup lumayan pada waktu itu. Lumayan dengan taruhannya itu. Sekalian, semua orang tergoda di dalam situasi untuk berbuat dosa. Pencobaan ini dialami oleh semua orang. Pada sahabat ini saya mengambil satu tema ketika pencobaan datang. Siapa yang tidak pernah menghadapi pencobaan? Sekalian, semua orang menghadapi pencobaan. Pencobaan datang kepada semua kelompok usia. Anak-anak menghadapi pencobaan. Orang muda menghadapi pencobaan. Orang tua menghadapi pencobaan. Lansia juga menghadapi pencobaan. Coba saudara cari berita-berita, baik di media elektronik maupun koran-koran, majalah-majalah. Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan, baik anak-anak, baik orang muda, baik orang tua, bahkan orang yang sudah lanjut usianya. Mudah sekali kita tinggal mencari berita itu. Bahkan ada kakek yang sudah umur sekian tahun, ya 70 tahun, tiba-tiba berbuat kejahatan. Kejahatannya bisa macam-macam, bisa mencuri, ya mencuri gas, ya kan? Ada. Bisa berbuat asusila, berbuat cabul misalnya, ada. Ini pencobaan ini dihadapi oleh semua orang dalam kelompok usia. Bagaimana dengan yang lainnya? Siapa yang tidak pernah menghadapi pencobaan? Pencobaan datang kepada semua lapisan masyarakat. Kalau tadi kelompok usia, sekarang adalah lapisan masyarakat.
Orang kaya dicobai, orang miskin juga dicobai juga. Nah kan, sama-sama. Dari orang yang punya segalanya hingga orang yang tidak punya apa-apa dicobai atau menghadapi pencobaan. Dari orang yang mandi susu hingga orang yang mandi air biasa, bahkan mungkin air kotoran, orang juga dicobai. Dari yang biasa makan keju hingga yang makan singkong seperti kami orang-orang desa, sama dicobai. Jadi semua lapisan masyarakat orang bisa dicobai, saudara sekalian. Siapa lagi? Pencobaan datang kepada semua level pendidikan. Kelompok usia sudah, kemudian status sosial sudah, atau kelompok masyarakat sudah. Bagaimana dengan pendidikan? Sama, saudara sekalian. Dari orang yang lebih panjang gelarnya daripada namanya, hingga orang yang buta aksara juga dicobai atau menghadapi pencobaan atau ujian. Dari orang yang punya IQ 150 hingga orang yang sering orang bilang menyebutnya IQ jongkok, ya, IQ-nya rendah, dicobai juga, saudara sekalian. Semua dari level pendidikan semua juga dicobai. Bagaimana dengan orang-orang Kristen, ya? Pencobaan datang kepada semua anggota gereja. Anggota gereja juga dicobai, saudara. Dari gembala jemaat sampai kepada anggota diakon, dari anggota majelis sampai anggota biasa, dari yang punya jabatan sampai kepada yang tidak punya jabatan. Semua orang dicobai. Di gereja juga dicobai. Saudara bisa lihat, sekalipun mungkin saudara tidak perlu cari-cari, tapi mungkin saudara pernah mendengar bagaimana seorang pendeta yang bertalenta sudah diurapi, ternyata dia gagal menghadapi pencobaan, jatuh dalam pencobaan. Jangan dipikir kalau sudah seorang pendeta senior, apalagi jabatannya sudah tinggi, ya, kemudian pendeta ini cukup punya nama, berkarakter, karisma, lalu dia kebal dengan pencobaan. Tidak, saudara. Semua bisa dicobai. Semua orang menghadapi pencobaan, kecuali, nah ini saudara sekalian, kecuali orang yang tinggal di ukuran 2 meter kali 1 meter itu. Mereka yang di dalam kuburlah yang tidak dicobai. Selagi kita bernapas di dunia ini, ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih hidup, intinya begitu, semua orang menghadapi yang namanya pencobaan. Lalu bagaimana pada waktu menghadapi pencobaan? Selalu ada 2 respon, saudara sekalian. Ada 2 respon dalam orang menghadapi pencobaan. Ada respon positif dan ada respon negatif. Respon yang negatif biasanya orang yang menghadapi pencobaan adalah ia menyalahkan orang lain. Oh, saya dipecat gara-gara ini, tidak suka sama saya, makanya dia lapor ke bos, menyalahkan orang lain. Itu respon yang negatif. Atau bersungut-sungut, ya bersungut-sungut, saudara. Kalau datang pencobaan bersungut-sungut, itu respon yang negatif. Atau marah, bahkan istri kena marah, anak kena marah, padahal yang dicobai kita. Wajar itu, saudara. Itu respon, tapi negatif, saudara. Ya. Kemudian sakit hati atau kecewa di jemaat, ada masalah, ada pencobaan, ada ujian di sana, ada hal-hal yang terjadi di sana. Orang menjadi marah, kecewa, sakit hati. Akhirnya apa? Pindah gereja atau keluar. Atau kalau dalam pekerjaan karena nggak cocok sama bosnya, karena masalah, resign dia, mengundurkan diri dari pekerjaan. Atau ada juga yang masa bodoh, EGP, emang gue pikirin. Ada, itu adalah respon negatif. Tetapi ada juga respon yang baik ketika orang menghadapi pencobaan ini atau ujian ini. Ya, sikapnya lebih penting daripada fakta. Dia tetap tenang, dia tetap berpikir apa maksud daripada pencobaan ini atau ujian ini. Di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan kemudahan. Orang selalu berpikir, oh, dengan datangnya ujian ini, dengan pencobaan ini, mungkin saya akan lebih dekat kepada keluarga, saya akan lebih dekat kepada istri, kepada anak-anak, kepada Tuhan, dan seterusnya. Itu positif, saudara. Dia berpikir positif, meskipun ada
ujian, ada masalah, ada pencobaan di sana. Dan dia berpikir ada berkat terselubung. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya dari mana sih datangnya pencobaan? Dari mana datangnya pencobaan? Selalu kita bertanya, kenapa saya? Kenapa Tuhan datangkan pencobaan kepada saya? Selalu begitu pertanyaannya. Dari mana datangnya pencobaan? Yang pertama, pencobaan tidak datang dari Allah. Dari mana kita tahu? Yakobus 1 ayat 13. Saudara bisa baca di Alkitab saudara, ya. Persiapkan Alkitab saudara dan baca. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat, pesan pertama bahwa pencobaan tidak datang dari Allah. Jelas, kitab Yakobus menyatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. Kalau begitu, pertanyaan lagi, dari mana kalau Allah tidak mencobai? Dari mana pencobaan itu datang? Ini dia. Yang kedua. Perhatikan yang kedua. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Kalau tadi Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak mencobai. Yakobus 1 ayat 14, ternyata pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kalau ternyata saya jatuh dalam dosa, main kartu misalnya, bukan datang dari Allah. Nih, main kartu kau. Bukan. Dari siapa? Dari saya sendiri. Sudah tahu kita mau main kartu situ, ya saya masih nongkrong situ. Sudah tahu ini menantang dengan aura yang berbeda. Ada orang yang mengusulkan, saya masih berada. Oke, siap. Harusnya pergi saja atau stop, saya tidak mau. Bisa saja kan? Kenapa? Karena memang kita sendiri terpikat dan terseret olehnya. Yang kedua, jelas pencobaan oleh karena keinginan kita sendiri. Nah, ini yang ketiga ini. Dari mana datangnya pencobaan? Yang ketiga, pencobaan datang dari setan. Sudah pasti. Kenapa? Karena Allah tidak mencobai. Kalau begitu dari mana? Dari setan. Selain dari diri sendiri. Apa buktinya? Saudara nanti bisa selidiki di rumah. Ya. Di dalam kitab Ayub pasal 1 dan 2. Ini contoh saja bahwa setan mencobai akan manusia. Khususnya kepada Ayub. Bagaimana setan datang kepada Tuhan dan dia katakan, aku mau menguji, aku mau mencobai si Ayub. Datang kepada Tuhan dan dia minta itu. Artinya apa? Setan memang yang mencobai. Kemudian di dalam perjanjian baru juga ada contoh bagaimana setan datang kepada Yesus. Matius 4 ayat 1-11. Setan datang kepada Yesus dan ia mencobai. Jadi jelas dari mana datangnya pencobaan? 1, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. 2, dari keinginan kita sendiri. 3, dari siapa? Dari setan. Kalau ditanya orang, dari mana datangnya pencobaan? Dari diri kita sendiri. Dan dari mana? Dari setan. Tapi Tuhan mengizinkan, sebagaimana contoh di dalam kitab Ayub. Silakan. Tapi ingat, setan tidak bisa berkuasa untuk mengambil nyawanya. Nanti ada kutipannya ya. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 97 dikatakan begini. Ketika Yesus ke padang gurun untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia pergi bukan mengundang pencobaan. Yesus datang bukan mengundang pencobaan. Ia pergi ke padang gurun untuk mengasingkan diri, merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh puasa dan doa, ia mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang harus ditempuhnya. Yesus tahu akan hari depan yang pekerjaan yang akan dijalani, makanya ia datang ke padang gurun itu sebenarnya untuk mengasingkan diri, sebenarnya untuk merenungkan akan pekerjaannya di depan. Tetapi
Setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan inilah saat yang tepat untuk menghampiri dia. Wah, tulisan Roh Nubuat memperjelas bahwa setan tahu bahwa Yesus sendiri di sana dan dia datang ke sana untuk menghampiri Yesus. Dan pada kisah itu kita mendapati 3 jenis pencobaan yang setan tawarkan pada Yesus. Dan ini umumnya 3 jenis pencobaan ini juga yang setan goda kepada manusia. Yang pertama adalah pencobaan dalam bentuk jasmani. Apa itu bentuknya? Mengubah batu menjadi roti. Ini jasmani, urusannya dengan roti, saudara, makanan. Yang kedua, pencobaan dalam bentuk pikirani, yaitu menjatuhkan diri dari baik Allah. Ini pikirani, pikiran yang serang. Coba kamu jatuh dari sana, wah, pikiran. Kemudian yang ketiga, pencobaan dalam bentuk rohani, yaitu penyembahan kepada setan. Ada 3 serangan setan kepada Yesus pada waktu itu: jasmani, rohani, dan pikirani. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perbandingan pencobaan Yesus di padang gurun, Adam dan Hawa, dan juga manusia. Coba kita mau sedikit selidiki perbandingannya antara pencobaan yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun, pencobaan yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, dan pencobaan yang dihadapi oleh manusia, saya dan saudara sekarang ini. Pertama, pencobaan pikirani. Masih di buku Kerinduan Segala Zaman, saudara bisa buka di sana, halaman 109. Kemauan harus tunduk, iman harus berserah. Pencobaan pikirani kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 1-5, menarik kepada mata ketidakpercayaan, takabur. Menarik kepada mata pencobaannya. Wah, dia lihat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Menarik kepada pikirannya. Pikirannya, ya, kepada matanya. Sehingga dia mulai muncul sifat takabur. Benar nggak ini yang dikatakan oleh Tuhan ini? Bagaimana dengan Kristus? Matius pasal 4, ya, Kerinduan Segala Zaman, halaman 98 dan 100. Suka pamerkan menyebabkan takabur. Ya, bahwa ada hal yang diinginkan oleh setan. Coba buktikan. Kalau kau memang anak Allah, jatuhkan dirimu dari bait suci ke bawah. Pasti nanti Tuhan akan tolong. Kalau kau anak Allah, pasti Tuhan tolong. Ya, kau pasti selamat. Suka pamer. Itu pencobaan, saudara. Bagaimana dengan kita? 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Keinginan mata memandang-mandang dosa. Memang dimulai dari keinginan matanya. Lalu terpikir, lalu dipikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Kerinduan Segala Zaman, halaman 109. Dengan pasrah kepada kehendak Allah, menjaga segala pikiran kita. Menjaga segala pikiran kita. Itu dari segi pikiran. Pencobaan secara jasmani, selera nafsu atau tubuh kita. Pencobaan kepada Adam dan Hawa, kejadian 3 ayat 1-5. Buah pohon yang baik untuk dimakan dan memanjakan selera. Ini tulisan Roh Nubuat. Wah, rupanya buah pengetahuan yang baik dan jahat itu kayaknya sekali itu, enak itu, ya. Memanjakan selera. Kepada Kristus, setan menggoda Kristus melalui jasmani tadi dikatakan bahwa memerintahkan batu bisa menjadi roti, ubah batu menjadi roti. Bagaimana dengan kita? 1 Yohanes 2 ayat 1-6, keinginan tubuh termasuk ketidakpercayaan pada persediaan Allah. Kita selalu digoda. Bagaimana cara mengatasinya? Menjaga segala keinginan kita. Kerinduan Segala Zaman, halaman 109. Bagaimana dengan rohani? Kalau tadi pikirani sudah, kemudian jasmani sudah. Bagaimana dengan rohani? Pencobaan secara rohani. Menyerahkan diri demi laba dunia atau jiwa. Pencobaan kepada Adam dan Hawa diinginkan untuk mendatangkan kebijaksanaan. Wah, pohon itu atau buah itu rupanya bisa mendatangkan sesuatu yang lebih. Saya mau menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang benar. Rohani, saudara. Tahu yang baik dan benar. Ini secara rohani ini. Bagaimana dengan Kristus? Cinta akan dunia, sembahlah aku, semua akan jadi milikmu. Pada waktu setan menggoda Yesus
Yang ditanamkan oleh setan adalah kalau kau anak Allah semua akan menyembah. Tapi tunjukkan dulu. Ya, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Kesombongan, kepuasan materi. Bagaimana cara mengatasinya? Carilah kerajaan surga lebih dahulu. Kerinduan segala zaman ayat 1 halaman 112. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, senjata Yesus mengalahkan pencobaan setan ada 4. Saya mau percepat. Senjata Yesus mengalahkan pencobaan setan ada 4. Yang pertama, Yesus menggunakan firman Allah. Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 7, Matius 4 ayat 10. Untuk mengalahkan pencobaan, Yesus selalu katakan ada tertulis firman Tuhan. Jadi kalau saudara mulai digoda, ya, saudara mulai datang kepada pencobaan atau pencobaan datang kepada saudara, saudara harus cek firman Tuhan. Ini benar enggak? Sesuai dengan firman Tuhan enggak? Kalau tidak sesuai, harus dengan tegas firman Tuhan tidak boleh. Tidak usahlah kita ke sana, tidak usahlah kita berjudi, tidak usahlah kita lihat itu, tidak usahlah kita coba ini, tidak usahlah kita kerja itu. Karena harus kita cek apa kata firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Yang kedua, Yesus tidak mau terjebak untuk berdebat dengan setan. Tak mau Yesus berdebat dengan setan. Yesus tidak akan melakukan mujizat hanya untuk membuktikan keilahiannya. Ketika setan minta, ubah itu batu menjadi roti, Yesus tak mau. Tidak mau membuktikan untuk keilahiannya. Yesus tak mau. Tidak usah kita berdebat. Itu akan sangat berbahaya. Yang ketiga, iman Yesus teguh kepada Bapa, sehingga wujudan setan tidak berpengaruh kepadanya. Setan tidak dapat memaksa Yesus untuk menurutinya, karena Yesus selalu berpikir kepada Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa, apa yang difirmankan Bapa, apa yang Bapa inginkan, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka dia tidak tergoda oleh wujudan setan. Tidak tergoda. Yang keempat, bila Yesus tidak ada yang dapat menggantikan, bagi Yesus tidak ada yang dapat menggantikan kemuliaan surga di dunia ini. Orang yang mengasihi perkara dunia tidak akan selamat. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya selain surga. Saudara sekalian, di dunia ini banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan kepada saya saudara. Banyak sekali. Di dunia pekerjaan banyak sekali. Di dunia apa lagi? Banyak sekali. Dunia menawarkan hal-hal yang menarik. Tetapi bagi Yesus ini ya, surga yang paling utama. Nah, bagaimana dengan kita? Apa senjata kita? Setidaknya kita sudah melihat bagaimana Yesus mengalahkan akan pencobaan setan. Dia menggunakan 4 cara. Yang pertama, menggunakan firman Allah. Yang kedua, tidak mau terjebak untuk berdebat dengan setan. Yang ketiga, dia terus beriman kepada Bapanya yang surga. Dan yang keempat, perkara surga itu jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Saudara sekalian, kuasa apakah yang Yesus pakai saat mengalahkan setan? Kerinduan segala zaman halaman 49. Yesus mengenakan sifat kemanusiaannya saat ia dicobai. Ia menjadi manusia, saudara. Allah mengizinkan dia menghadapi kesulitan yang biasa dialami oleh manusia. Berperang seperti anak manusia, serta mempunyai resiko untuk gagal dan binasa selama-lamanya. Hanya dengan demikian saja Kristus dapat menyatakan bahwa dia telah diuji dalam segala hal seperti kita. Kristus tidak menggunakan kealahannya. Dia menggunakan kemanusiaannya. Dan risikonya sangat besar untuk Kristus, untuk Yesus gagal, saudara. Karena dia tidak menggunakan kealahannya. Sangat besar untuk gagal. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ellen G. White dalam tulisan Testimoni jilid 2 halaman 122. Bagus sekali saudara, perhatikan kutipan ini baik-baik ya. Henok menghadapi penggodaan-penggodaan sama seperti kita. Henok. Hari Rabu yang lalu saya memberikan pelajaran tentang Henok, berjalan dengan Tuhan. Henok menghadapi penggodaan-penggodaan sama seperti kita. Dia dikelilingi oleh masyarakat yang tidak lebih bersahabat terhadap kebenaran dibandingkan dengan yang mengelilingi kita. Wah, masyarakatnya saat itu sangat rusak, tidak bersahabat. Ini tulisan Roh Nubuat.
Suasana yang dia rekup sudah tercemar oleh dosa dan penyelewengan, sama seperti suasana kita. Namun dia menghidupkan satu kehidupan kekudusan. Dia tidak tercela oleh dosa yang merajalela pada zaman di mana dia hidup. Jadi kita pun bisa tetap murni dan tidak menyeleweng. Henokh, menurut tulisan Roh Nubuat ini dikatakan bahwa zaman Henokh ternyata tidak lebih baik daripada zaman kita. Artinya pada waktu itu lebih buruk keadaannya. Lingkungan masyarakatnya lebih buruk. Tetapi ia tetap bisa menjaga kekudusan. Dan Roh Nubuat Ellen G. White dengan jelas menegaskan kepada kita di dalam Testimonies jilid 2 halaman 122. Kita pun bisa tetap murni dan tidak menyeleweng. Bagaimana caranya? Kutipan berikutnya. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 480. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Bagi saya dan saudara, selagi kita mencari Kristus, kita akan diberikan kekuatan. Untuk apa? Ya untuk menghadapi ujian ini. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh setan tanpa seizinnya. Setan tidak akan mengalahkan kita kalau kita nggak izin. Kita nggak izinkan. Artinya kita silakan. Kalau kita bilang tidak, setan nggak bisa, saudara. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Tidak berkuasa, saudara. Tidak berkuasa untuk membuat kita jatuh. Tidak berkuasa. Artinya apa? Tergantung kita. Kalau kita mau digoda, ya bisa kita jatuh. Tapi kalau kita tidak mau, kita bisa mengalahkan setan. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan. Ingat, ini setan ini. Dapat mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan setan harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan setan. Artinya, saudara sekalian, setan akan menggoda kita, pasti. Tapi kalau kita tidak tergoda untuk terseret melalui kitab Yakobus tadi, ya, kalau kita tidak tergoda, terpikat, terseret kepada penggodaan itu, kita bisa mengalahkannya. Setan tidak berkuasa, saudara. Setan hanya menggoda kita dari pintu, tapi ketika pintu kita buka, masuk dia, dan dia bisa mengalahkan kita. Tapi kalau kita katakan, tidak, saya tidak mau bukakan pintu untuk setan masuk, bisa. Karena Kristus sebagai manusia biasa telah mengalahkan itu. Karena Henokh, lingkungan yang begitu luar biasa, dia juga bisa mengalahkan itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat terakhir untuk kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah tetap bersama dengan kita, dan Dia tidak izinkan pencobaan itu lebih kuat daripada kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, ini janji yang berikutnya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertama, bahwa pencobaan yang dialami, yang kita alami, yang saya alami, tidak akan lebih hebat daripada kekuatan kita. Yang kedua, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Luar biasa. Terus sekalian, kisah yang kita pelajari hari ini sangat menarik. Kesimpulannya adalah, ada 4 kesimpulan yang saya mau berikan kepada saudara. Yang pertama, setan tidak akan berhasil menjatuhkan manusia dalam dosa, kecuali manusia yang menyerahkan diri kepada keinginan setan. Setan tidak bisa, kecuali, ya saya mau, silahkan masuk setan, kecuali kita terbuka itu. Yang kedua, kemenangan Yesus memastikan kepada kita bahwa kita juga dapat menang menghadapi pencobaan. Yesus bisa menang, kita juga bisa menang. Caranya adalah, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur itu. Yang ketiga, gunakan strategi Yesus untuk mengalahkan setan. Ada 4 strategi Yesus untuk mengalahkan setan, ya, yang saya tadi sudah sampaikan. Gunakan strategi Yesus itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menang. Gunakan strategi Yesus. Yang keempat, tidak ada pencobaan yang diizinkan Allah menimpa manusia melampaui kekuatan manusia itu sendiri. Terus sekalian, biarlah di sepanjang hari Sabat ini kita memandang positif
untuk setiap pencobaan, ujian, tantangan hidup, masalah, atau apapun yang menimpa kita. Positif saja, jangan negatif. Karena memang ada respon yang negatif. Marah, kecewa, meninggalkan gereja, keluar dari pekerjaan, dan seterusnya, itu negatif. Tapi yang positif adalah dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mengucap syukur bahwa ada sesuatu yang indah di balik ujian itu atau di balik pencobaan itu. Karena Yesus juga dicobai. Dan setan pasti akan datang kepada kita untuk mencobai, pasti. Tetapi setan tidak akan menjatuhkan kita kecuali kita membuka diri untuk setan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang indah. Biarlah hikmat-Mu menjadi bagian kami dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dunia tidak lagi baik, dunia semakin buruk, suasana semakin kacau balau, orang berpikir tentang dirinya sendiri, daya tarik dunia ini begitu memikat, tetapi biarlah kami tetap memikirkan surga, karena surga yang utama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini, dan berkati kami, ampuni akan segala pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekalian, kiranya ini menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah keluarga sementara kita beribadah, menyaksikan video ini. Dan dengan demikian kita tetap bersuka cita. Ada air kehidupan yang bisa kita minum, ada roti kehidupan yang bisa kita nikmati, yaitu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.